Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Octavia. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke bab 4 ya teman-teman, yaitu IP address dan subnetting. Nah, di bab 4 ini kita masih berkaitan dengan MikroTik Certified Network Associate ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk saja apa aja sih pembahasan yang ada di bab 4. Nah, di sini ada 9 materi, yaitu yang ke-1 pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP private, yang ketiga classful dan classless addressing, yang keempat kasus subnetting 1, yang kelima kasus subnetting 2, yang keenam kasus subnetting 3, yang ketujuh konsep blok subnet, yang ke-8 IPv4 delivery type, yang ke-9 atau yang terakhir ya teman-teman konsep switch dan router. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, jadi setiap perangkat itu harus memiliki IP address atau alamat IP yang unik ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Di PC 1 ini atau PC 0 ini, teman-teman, PC 0 ini IP-nya yaitu 192.168.1.1, dan yang di PC 1 ini adalah alamat IP-nya 192.168.1.2. Oke, jadi IP address itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, untuk IPv4 itu terdiri dari 4 blok. Nah, setiap 4 bloknya itu memiliki 8 bit. Jadi totalnya adalah 32 bit ya teman-teman. Maka setiap blok itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255 teman-teman. Nah, nanti kita juga akan pelajari istilah-istilah lain, yaitu prefix, subnet mask, kemudian IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, untuk konspirasinya itu untuk MikroTik itu menggunakan prefix ya teman-teman. Tapi untuk Cisco itu menggunakan subnet mask atau subnetting. Nah, untuk prefix sendiri adalah menunjukkan IP yang digunakan. Misalnya, di sini ada IP slice 24. Berapa IP yang bisa digunakan dalam 24 atau IP 24 ini? Nah, itu yang bisa digunakan adalah 256 IP. Kemudian di sini subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, ada juga kelas D dan E, tetapi kelas D dan E itu jarang dipakai ya teman-teman. Misalnya di suatu kelas itu terdapat 6 komputer yang terhubung. Nah, itu kita akan memakai prefix berapa? Apakah kita akan memakai prefix slice 24 ini? Itu tidak ya teman-teman, karena ini slice 24 itu akan mendapatkan IP yang digunakan itu dapat 256, sedangkan yang kita butuhkan itu hanya 6 ya teman-teman. Nah, ini dikurangi 6 ini dikurangi 6 250. Nah, itu kan mubazir ya teman-teman. Jadi kita mencari prefix yang lain, yaitu slice 29. Nah, kalau slice 29 itu IP yang bisa digunakan itu 8 ya teman-teman. Jadi itu kan kita bisa menggunakan 6, itu kita bisa tidak mubazir ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasan pertama. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu IP public dan IP private.
Oke, di sini kita akan membahas IP public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Jadi misalkan kalian menggunakan handphone maupun komputer, jika itu tersambung ke internet, terus teman-teman mengakses facebook.com, youtube.com, itu secara tidak sadar teman-teman menggunakan IP public. Nah, di sini saya akan bahas IPv4 untuk range IP address-nya ya teman-teman. Di sini terdapat 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Di sini terdapat 3 kelas. Nah, ini dia memiliki range IP address yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi di sini ada IP berapa sampai berapanya. Ini kita mulai dari kelas A, itu range IP address-nya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, di sini ini ada, jika teman-teman menemukan IP yang 10.256.3.1, ini merupakan bukan IP private ya teman-teman, ini jadi IP public. Kemudian di sini untuk kelas B-nya itu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, di sini untuk IP yang jika teman-teman temui 172.35.0.0 ini merupakan bukan IP private. Kemudian kelas C itu dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Itu untuk IP publiknya yaitu 192.169.256.10. Nah, jika teman-teman menemukan IP yang seperti ini yang ada di bawah, ini merupakan IP public ya teman-teman. Nah, alamat private ini itu digunakan dalam jaringan lokal seperti kantor, sekolah, dan lain-lain, dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation, disingkat NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, jadi teman-teman, nanti jaringan lokal kita itu dia akan menggunakan konsep NAT ya teman-teman, atau Network Address Translation. Kemudian nanti router kita itu dia akan mengubah IP private ke IP public kita. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi di mana di sini ada satu perangkat atau satu device terhubung ke switch, kemudian dia akan terhubung ke router. Kemudian setelah dari router dia akan terhubung ke ISP. Kemudian dari ISP dia akan terhubung ke jaringan ya teman-teman, jaringan internet. Nah, jadi ISP itu merupakan penyedia layanan jaringan ya teman-teman. Nah, untuk konsep NAT sendiri nanti kita akan bahas ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kedua, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ketiga yaitu classful dan classless addressing. Oke, di sini saya sudah menyediakan IP address private dan IP address public. IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN, local area network. Kemudian untuk IP address public, ini merupakan alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS, Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, di sini ada presentasenya untuk IP address private ya teman-teman.
Nah, di sini ada kelasnya yaitu A, B, C, D, E, tetapi untuk DE ini dia tidak biasa digunakan ya teman-teman. Jadi ini tidak terlalu penting untuk tidak digunakan, yang hanya digunakan A, B, C. Kemudian di sini ada nilainya untuk A 0 sampai 127, B 128 sampai 191, C 192 sampai 223, D 224 sampai 29, E 240 sampai 255. Nah, di sini juga ada subnet masknya. Kemudian di sini di sebelah kanan juga ada presentasenya ya teman-teman. Ini sama, cuma yang di sebelah kanan ini hanya lebih lengkap ya teman-teman. Di sini terdapat kelas A, untuk range-nya itu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, di sini B 172.16.0.0 sampai 172. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman. Nah, di sini juga ada subnet masknya seperti ini, sama ya teman-teman. Nah, di sini untuk IP ini misalnya ini contoh 90.188.23.10. Nah, IP ini masuk ke dalam kelas yang mana? Jadi ini 90 ini masuk ke dalam kelas A ya teman-teman, karena ini teman-teman bisa lihat 1 sampai 127 ini masuk ke kelas A. Jadi untuk CIDR ini bisa juga disebut untuk prefix ya teman-teman. Jadi ini disebut prefix, ini masuk ke prefix slash 8. Ini sama dengan subnet mask, bedanya untuk prefix itu masuk ke dalam vendor Mikrotik, sedangkan subnet mask itu masuk ke dalam vendor Cisco. Oke. Di sini ada contoh untuk 200 host itu butuhnya berapa prefix. Bisa teman-teman lihat di sini ada kelas-kelas prefix. Di sini jika kita menggunakan prefix yang slice 8 itu dia akan mendapatkan jumlah host 16.777 16 juta ya teman-teman. Nih itu kebanyakan ya teman-teman. Jadi kita perlu mencari kelas yang cukup untuk 200 host. Di sini kita bisa cari untuk 200 host. Nah, di sini di kelas C untuk prefix slice 24 ini jumlah hostnya 256. Nah, kita butuh 200 host. Jadi kita bisa gunakan untuk prefix slice 24 ini ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasan yang ketiga. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi kasus subnetting, yaitu kasus subnetting ke-1. Nah, untuk melakukan proses subnetting itu kita perlu melakukan beberapa proses, seperti yang pertama prefix yang sesuai, kemudian yang kedua subnet mask, yang ketiga IP network, yang keempat IP broadcast, kemudian yang kelima range IP yang bisa digunakan. Nah, untuk prefix itu bisa teman-teman ingat bahwa prefix digunakan untuk vendor Mikrotik, sedangkan subnet mask digunakan untuk vendor Cisco ya teman-teman. Nah, di sini ada pengertiannya. Prefix dan subnet mask itu merupakan menentukan jumlah IP yang digunakan. IP network itu merupakan tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast merupakan alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Kemudian range IP yang bisa digunakan. Nah, di sini ada sebagai contoh yaitu sebuah pedesaan atau kampung yang saya beri nama Kampung Manis Asem, yaitu MA. Nah, Manis Asem ini merupakan IP networknya ya teman-teman, atau tanda alamat kampung tersebut. Nah, sedangkan IP broadcast Kampung Manis Asem ini merupakan PRT dari Kampung Manis Asem ini teman-teman, karena IP broadcast ini merupakan alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host pada jaringan tersebut. Nah, ini mengirimkan informasi pada Kampung Manis Asem ke warga-warga Kampung Manis Asem. Nah, yang bisa kan Pak RT ya teman-teman. Jadi Pak RT ini merupakan IP broadcast dalam suatu Kampung Asem ini teman-teman. Oke. Di sini kita ada sebuah kasus subnetting 1. Di sini ada sebuah
jaringan LAN dimana ada 12 PC. Nah, ini menggunakan IP yang 172 ya, 172.16.10.x. Nah, X-nya belum diketahui ya teman-teman. Ini kita akan menyelesaikan kasus subnetting ini. Dimulai dari sini, prefix 2 ini merupakan rumusnya teman-teman, 4. Nah, 2 ini dipangkatkan berapa agar hasilnya itu lebih dari 12 PC teman-teman, karena kurang dari 12 PC itu tidak boleh, tapi jika lebih itu boleh. Jadi di sini kita pangkatkan 4, 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya teman-teman. Kemudian prefix sama dengan 32. 32 ini merupakan bit dari IP teman-teman. Kemudian dikurangi 4 ini merupakan pangkat dari prefix ini. 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Kemudian di sini total IP. Total IP sama dengan 2 ini merupakan sama ya teman-teman, rumusnya sama dengan prefix 2 dikurangi 32 bit ini, kemudian dikurangi 28 hasil prefixnya ya teman-teman. Nah, 28 ini merupakan /28 yang waktu itu kita sudah lihat teman-teman ya. Nah, di sini 28, kemudian 32 kurangi 28 itu 4 ya teman-teman. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian di sini kita menentukan subnet masknya. Nah, di sini 256 ini merupakan rumus dari subnet mask ya teman-teman. Kemudian dikurangi 16 ini merupakan total IP-nya. 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Nah, di sini hasilnya subnet masknya yaitu 255.255.240. Nah, 240 ini kita taruh di akhir ya teman-teman. Oke, di sini kita akan cari IP networknya ya teman-teman. Nah, untuk IP network blok subnetnya itu pasti 0 ya teman-teman. Nah, 0 ini blok subnet, kemudian 0. Di sini kita setelah 0 kita masukkan total IP-nya yaitu 16. Kemudian 16 setelah angka 16 ini merupakan jumlahan dari 16 teman-teman. Jadi 16 tambah 16 sama dengan 32. Kemudian angka setelah 32 ini merupakan 32 ditambah 16 sama dengan 48. Nah, di sini kita akan menentukan IP broadcast-nya. Untuk IP broadcast ini dia mengurangi IP network, mengurangi 1. Jadi 16 kurangi 1 sama dengan 15. Kemudian 32 kurangi 1 sama dengan 31. Kemudian 48 kurangi 1 47 teman-teman. Nah, ini merupakan blok subnet 1, blok subnet 2, blok subnet 3. Kemudian di sini kita akan menentukan range IP-nya. Range IP yang pertama 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Yang ini menggunakan blok subnet 1 ya teman-teman, itu tidak bisa digunakan. Nah, di sini kemudian ada range IP yang 2 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Nah, ini kita gunakan yang ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu kita sudah berhasil menyelesaikan kasus subnetting dengan jaringan LAN berisi 12 PC ini ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini pembahasan subnetting 1. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi kasus subnetting kedua. Oke teman-teman, di sini kita lanjut menyelesaikan kasus subnetting 2 ya teman-teman. Nah, di sini ada 60 PC dengan IP kelas 1, IP-nya 10.1.1x. Nah, di sini pertama-tama kita akan cari prefix-nya terlebih dahulu. 2 pangkat berapa agar hasilnya cukup untuk 60 PC ini. 2 pangkat 5 kan tidak bisa ya teman-teman, itu hasilnya 32. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64, ini cukup untuk 60 PC ini. Lebih tidak apa-apa ya teman-teman, yang penting jangan kurang. Kemudian di sini cari prefix 32 rumusnya dikurangi 6, kemudian sama dengan 26 ya teman-teman. Kemudian kita cari total IP-nya sama dengan 2 ini rumus total IP sama seperti kita mencari prefix. Kemudian 26 ini slice ya teman-teman, slice 26.
Nah, 2 dikurangi pangkat 32 dikurangi 26. 32 kurangi 26 sama dengan 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kemudian di sini kita cari subnet max-nya. 256 kita masukkan rumus subnet max-nya, kemudian dikurangi total IP-nya. Ini 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Nah, di sini jadi subnet max-nya 255.255.255.192 hasil dari subnet max-nya. Nah, di sini kita akan cari IP network dan IP broadcast. Nah, untuk IP network itu pasti yang pertama itu 0 ya teman-teman, kan rumusnya 0 yang pertama. Kemudian kita masukkan total IP-nya, rumus kedua untuk IP network. Di sini 0, total IP-nya 64, kemudian 64 ditambah 64 128. Jadi kita jumlahkan total IP-nya ya teman-teman, 64 tambah 64 128. Kemudian hasilnya kita tambahkan lagi 64. 128 tambah 64 sama dengan 192. Ini ya teman-teman. Untuk mencari IP broadcast ini kita tinggal kurangkan saja dari angka 64 ini. 64 kurangi 1 gitu ya teman-teman. 64 kurangi 1 sama dengan 63. 128 kurangi 1 sama dengan 127. 192 kurangi 1 sama dengan 191. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini IP-nya sudah menjadi blok subnet 1, blok subnet 2, blok subnet 3. Kita akan cari range IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini range IP yang pertama 10.1.1.64 sampai 10.1.1.127 itu tidak bisa digunakan ya teman-teman, karena IP network dan IP broadcast ini tidak bisa digunakan. Ini 64 dan 127 ini ya teman-teman, yang di belakang ini itu tandanya tidak bisa digunakan karena emang defaultnya untuk IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Nah, yang bisa digunakan ini teman-teman 10.1.1.65 sampai 10.1.1.128. Jadi ini 65 sampai 128 itu bisa digunakan ya teman-teman. Jadi ini hasilnya adalah 10.1 ini ya teman-teman, yang kedua ini. Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan kasus subnetting 2. Kita lanjut ke kasus subnetting yang ketiga ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi kasus subnetting 3. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan kasus subnetting yang ketiga ya teman-teman, dengan 100 PC. Kemudian menggunakan IP ini 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Nah, di sini IP-nya 191.168.1x ya teman-teman, X-nya belum diketahui. Nah, di sini seperti biasa kita akan cari prefix-nya terlebih dahulu. 2 pangkat berapa agar hasilnya cukup untuk 100 PC ini. 2 pangkat 7 ya teman-teman, yang hasilnya lebih dari 100 PC ini 128. Kemudian prefix 32 rumusnya dikurangi pangkatnya prefix 7. 32 kurangi 7 sama dengan 25. Kemudian kita cari total IP-nya sama dengan 2 ini biasa rumusnya ya teman-teman. Kemudian 32 ini rumusnya prefix, kemudian dikurangi hasil prefix. 32 kurangi 25 sama dengan 7. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Subnet max-nya ini 256. Ini rumusnya ya teman-teman, 256 kurangi 128. Ini total IP-nya 128. 256 kurangi 128 sama dengan 128. Jadi subnet max-nya 255.255.128. Hasil subnet max-nya yang tadi kita hitung ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan cari IP network-nya. Seperti biasa defaultnya IP network yang pertama itu adalah 0 ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan total IP-nya 128 ya teman-teman. Kemudian di sini kita jumlahkan total IP-nya 128 tambah 128 sama dengan 256 ya teman-teman. Untuk IP broadcast seperti biasa ya teman-teman, IP network kurangi 1, jadi 128 kurangi 1 sama dengan 127. 256 kurangi 1 sama dengan 255. Kemudian di sini sudah menjadi blok subnet 0127 ya teman-teman. Kemudian 128 dan 255.
Ini kita akan cari range IP-nya ya teman-teman. Yang pertama di sini ada 192.168.1.0 sampai 192.168.1.127. Ini tidak bisa digunakan ya teman-teman, karena ini 0 itu hasil dari IP network dan 127 ini hasil IP broadcast. Ini tidak bisa digunakan ya teman-teman. Nah, di sini 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126 ini baru bisa digunakan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan yang belakangnya 1 dan yang belakangnya 126. Sedangkan ini tidak bisa ya teman-teman, karena ini itu IP network dan ini IP broadcast. Jadi kita sudah menyelesaikan kasus subnetting 3, hasil IP-nya adalah ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk konsep blok subnet. Teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi konsep blok subnet. Nah, di sini ada IP 10.10.10.0 prefix 27 atau /27. Kemudian di sini ada IP network dan IP broadcast ya teman-teman. Nah, jadi konsep blok subnet itu diibaratkan seperti beberapa lantai yang memiliki tingkatan teman-teman. Seperti ini contohnya. Ini gedung memiliki 3 lantai ya teman-teman. Yang pertama ini dia dari blok subnet 0 sampai 31, kemudian lantai kedua dari 32 sampai 63, dan lantai ketiga dari blok subnet 64 sampai 95. Nah, di sini itu ada blok subnet 1, blok subnet 2, blok subnet 3 dari gabungan IP network dan broadcast ya teman-teman. Blok subnet 1 ini 0 dan 31, blok subnet 2, 32 dan 63, blok subnet 3, 64 dan 95. Nah, di sini juga ada 2 PC gambarannya ya teman-teman, 2 PC, dimana PC ke-1 ini dia menggunakan IP 10.10.10.2 dan PC 2 menggunakan 10.10.10.15. Nah, ini IP yang pertama dari PC 1 dan PC 2 itu dia bisa terkoneksi ya teman-teman. Karena apa? Jadi karena dia ini berada di blok subnet yang sama. 2 ini berada di blok subnet 1 dan 15 ini berada di subnet 1. Sedangkan IP yang kedua ini ya teman-teman 10.10.10.2 dan di PC 2 10.10.10.61 ini 10.2 nya ini berada di blok subnet 1, sedangkan 61 ini berada di blok subnet 2. Ini dia tidak bisa terkoneksi ya teman-teman karena berada di blok subnet yang berbeda. Jadi dia tidak bisa saling terhubung begitu ya teman-teman. Jadi agar kedua PC kita bisa saling berkomunikasi atau terhubung itu blok subnetnya harus sama terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, untuk konsep blok subnet cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan mempelajari IPv4 delivery type. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi IPv4 delivery type atau tipe. Nah, untuk IPv4 delivery type ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga ini. Yang pertama, unicast, one-to-one communication, one-to-one. Artinya, ini dia hanya bisa mengirim data dari satu host ke satu host yang lainnya. Jadi hanya bisa mengirim ke satu host saja ya teman-teman. Ini contohnya untuk unicast. Unicast ini satu host mengirim ke satu host saja bisanya ya teman-teman. Kemudian di sini ada multicast, one to many communication. Nah, di sini dia itu satu host, pengiriman data dari satu host ke satu kelompok yang sudah disusun atau sudah dibuat ya teman-teman. Jadi ini itu seperti kelompok grup seperti itu ya teman-teman, one to many communication. Nah, seperti ini contohnya, satu host mengirim data ke bisa 2 perangkat seperti ini ya teman-teman. Jadi dia itu seperti grup teman-teman. Kemudian di sini ada broadcast. Nah, kemudian di sini ada broadcast.
Broadcast ini one-to-all communication. Satu host bisa mengirim ke semua host yang lainnya ya teman. Jadi asalkan blok subnetnya itu sama ya teman-teman. Seperti ini, satu host bisa mengirim ke beberapa host atau banyak host, bisa ke semua host, itu asalkan blok subnetnya sama. Jadi ada syaratnya untuk broadcast itu blok subnetnya sama ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk IPv4 delivery type. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang terakhir dalam bab 4 yaitu konsep switch dan router. Materi konsep switch dan router. Materi yang terakhir di bab 4 ya teman-teman. Nah, di sini ada pengertian switch dan router. Switch merupakan mengoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router ini mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, di sini ada sebuah ilustrasinya. Dan jika kita ingin menghubungkan PC-PC ini, kita perlu menggunakan switch. Nah, switch itu ada jumlah port 24, 48 dan lain-lain ya teman-teman. Nah, di sini switch dihubungkan dengan PC menggunakan kabel UTP. Ini kita bayangkan saja ini kabel UTP ya teman-teman. Kemudian di sini dia memiliki blok subnet yang sama, yaitu 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5. Ini berada di blok subnet yang ke-1 ya teman-teman, sehingga dia ini bisa terhubung satu sama lain ya teman-teman. Kemudian di sini sama, dia menghubungkan menggunakan switch di kabel UTP. Ini menggunakan blok subnet 2 ya teman-teman. Nah, ini kan 1 sampai 5 di blok subnet 1, sedangkan ini di blok subnet 2. Nah, bagaimana jika PC1 ini dan PC2 ini bisa saling terhubung sedangkan blok subnetnya berbeda? Nah, kita perlu bantuan yaitu dengan router. Nah, jadi jika kita ingin menghubungkan PC sedangkan itu berbeda blok subnet, itu kita perlu mengenali IP networknya terlebih dahulu. Ini kan IP networknya 0 ya teman-teman, PC1, sedangkan PC2 IP networknya 32. Nah, di sini dia akan dikenali oleh router terlebih dahulu. Kemudian nanti router akan mengkonfigurasi IP dari PC1 dan PC2 sehingga nanti jika sudah dikonfigurasi, kedua PC ini bisa saling terhubung ya teman-teman. Jadi intinya jika ingin menghubungkan PC itu bisa menggunakan blok subnet yang sama ya teman-teman. Tapi jika kedua PC tersebut itu berbeda blok subnet, itu kita perlu menggunakan bantuan yaitu router ya teman-teman, agar dia mengkonfigurasi IP-nya agar PC tersebut bisa berkomunikasi. Oke, jadi materinya untuk bab 4 sudah selesai ya teman-teman. Cukup sampai di sini untuk bab 4. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.